joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom. Shalom. Kurang semangat ya kak ya? Oh iya. Ya, kayaknya adik-adik di rumah belum pada mandi. Iya kak. Adik-adik di rumah sudah mandi belum? Sudah kakak. Sudah rapi ya. Dan jangan lupa, pasti selalu gosok Gosok gigi kakak. Walaupun di rumah, boleh nggak kesehatan nggak dijaga kak? Gak boleh kakak. Berarti di rumah juga harus tetap menjaga kesehatan, oke? Ya, kakak mau sapa sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Kayaknya di rumah masih belum sarapan. Sekali lagi kakak sapa. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Ya, sebelum kita memulai kebaktian kita, Kak Febri harapkan adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitab, Kidung Jemaat, dan buku ND. Karena hari ini kita memakai ketiganya. Kak Febri kasih waktu ya untuk adik-adik menyiapkannya. Sudah disiapkan? Ya, pastinya sudah disiapkan. Ya, sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, kita mau minta Tuhan Yesus turut pimpin kebaktian kita, baik itu adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani di gereja hari ini. Kita mau saat teduh, kita berdoa supaya Tuhan Yesus pimpin kebaktian kita. Kita berdoa. Amin. Ya, adik-adik bangkit berdiri yuk. Coba gerak-gerakan tangannya. Ayo kakak-kakak, coba kita gerak-gerakan tangannya. Tapi masih ada yang duduk itu. Ayo adik sekolah minggu yang masih malas-malasan, yang belum mau semangat, ayo bangkit berdiri, gerak-gerakan tangannya. Ayo udah digerakkan tangannya. Ya, kalau sudah digerakkan tangannya, hari ini kita mau nyanyi apa dulu ya kak? Jalan serta Yesus. Oh, kita mau nyanyi Jalan serta Yesus. Tapi sebelumnya kita nyanyi yang ada gerak-gerakan tangannya dulu kak. Ya, biar sehat ya kak ya. Iya, kita mau nyanyi tangan kanan, tangan kiri. Mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, dijentikan, dilambaikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri, mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Belum boleh duduk. Kita masih berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Kak Febri mau pimpin kebaktian kita dulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Untuk hari ini kami masih boleh melaksanakan kebaktian sekolah minggu di tempat kami masing-masing. Bapa, di tengah kondisi kota kami saat ini, negara kami saat ini yang sedang terkena wabah, biarlah kiranya Engkau boleh terus melindungi kami, Engkau boleh terus membungkus kami dengan kasih setiamu, agar kami boleh tetap terus beraktivitas seperti biasanya di rumah kami masing-masing. Dan kami masih boleh merasakan kesehatan serta kekuatan dan berkat-berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami juga mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau boleh memimpin kami dalam kebaktian kami hari ini. Bapa, terimalah doa ini atas nama anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sekarang mau nyanyi apa lagi Kak? Kasih Yesus indah oh indah. Iya, kita mau nyanyi Kasih Yesus indah oh indah. Masih tetap berdiri ya buat adik-adik yang di rumah. Yuk kita mau nyanyi lebih semangat, Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. ya adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca epistel kita dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Ya adik-adik sudah dibuka Alkitabnya? Kita mau baca epistel kita dari Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat 18. Kak Febri ulangin ya. Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 yang baca Kak Febri, ayat 17 adik-adik, ayat 18 kita baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Kita baca bersama-sama ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata,
kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita mau membaca ayat hafalan kita pada hari ini. Ya, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari satu ayat epistel kita yang kita baca bersama-sama. Adik-adik masih ingat? Ya, ayat berapa itu? Benar sekali. Epistel kita hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 18. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 18. Apa itu bunyinya tadi? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, adik-adik dikasih waktu untuk menghafal. Oke, sudah dihafal ya? Kita mau baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kita ulang sekali lagi. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal. Ya, tadi kan kita udah siapkan Alkitab. Sudah siapkan Alkitab? Sudah kan Oke. adik-adik? Kemudian apa lagi Kak tadi ya? Kita nyanyi yuk Kak Desi. Tapi tadi ada disiapkan juga kidung jemaatnya. Iya. Kalau begitu boleh nggak Kak hari ini kita nyanyi dulu dari kidung jemaat? Boleh. Kidung jemaat nomor 455 Kak Desi. Oke. Adik-adik, buka kidung jemaatnya. Nomor 455 judulnya Mintalah. Mintalah. Sudah dibuka? Ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau nyanyi Mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka. Kita ulang sekali lagi, mintalah. Lebih semangat lagi. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Shalom adik-adik.
Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Bapa di surga, karena pada hari ini Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama ibadah di rumah kami masing-masing dalam ibadah sekolah minggu kami, gereja kami HKBP Jambi. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus mengajarkan kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13. Ayo kita buka Alkitabnya bersama-sama. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, itu firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Firman Tuhan ini akan disampaikan melalui cerita oleh kakak sekolah minggu kita. Oleh karena itu kita mau dengarkan cerita ya dari kakak sekolah minggu kita. Mari kita dengarkan cerita yang sangat-sangat luar biasa. Dengar, simak dengan baik semuanya cerita ini. Oke, ayo kakak sampaikan ceritanya untuk anak-anak sekolah minggu kita. Salam adik-adik. Sekarang kita mendengarkan cerita untuk anak sekolah minggu yang judulnya adalah Bersabar, Berdoa, dan Berpengharapan. Ada seorang anak yang tinggal di sebuah desa namanya Ros. Siapa namanya? Ros. Iya, Ros. Dia baru lulus sekolah SD. Dia bercita-cita harus bisa melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi. Ros baru tamat dari SD, dia berarti harus melanjut ke sekolah SMP. Tapi adik-adik, orang tuanya tidak punya duit. Orang tuanya juga lagi sakit. Ros merasa sedih melihat keadaan orang tuanya. Dia pingin membantu orang tuanya. Tapi apalah daya seorang anak SD, seorang anak kecil. Tapi dia punya ide yang sangat cemerlang. Ide yang sangat cemerlang. Suatu malam dia menulis surat. Lengkap dengan alamatnya sudah dibikin di dalam amplop. Karena besok pagi surat ini harus dikirim ke sebuah kota tempat amang burunya tinggal. Nah, pagi-pagi sekali Ros sudah sangat bersemangat. Dia akan ke kantor pos mengirim surat. Sampai dia di kantor pos dikirimnya surat, minta perangko. Jadi harus perangko adik-adik, ada dilengketkan perangko supaya sampai kepada si alamat nantinya, ke alamat amang burunya.
Sambil menunggu, Ros selalu berdoa kepada Tuhan. Dengan bersabar dia dan berpengharapan bahwa dia yakin dan percaya Tuhan akan membalas melalui amang borunya surat yang dikasih tadi, yang dikirim itu. Tapi tidak lama, butuh 1 minggu aja pasti suratnya sudah dibalas. Dia yakin dan percaya amang borunya pasti mengirim segala sesuatunya. Sambil menunggu dia tetap anak yang baik, yang selalu rajin membantu orang tuanya. Seminggu kemudian adik-adik, Pak Pos datang pakai sepeda ontel. Tahu adik-adik kan sepeda ontel? Kring, 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 kring. Pak Pos katanya. Orang tuanya keluar dari rumah menyambut Pak Pos tadi. Rupanya ada surat adik-adik. Soalnya Kak Ros lagi ke sungai untuk mencuci piring. Ingat ya, dia lagi membantu orang tuanya. Sepulang dari sungai, orang tuanya berkata, ini ada surat dari amang borumu. Wah, Ros sangat gembira. Dia tersenyum dengan sumringah. Suratku dibalas sama amang boruku. Yang kuterima itu rupanya adalah wesel. Apa namanya? Wesel. Kalau zaman sekarang itu sama dengan uang ditransfer melalui bank. Pada zaman itu wesel namanya. Tiba hari pekan, dengan gembira dia mengajak orang tuanya ke pasar untuk berbelanja semua kebutuhan yang sudah diceritakan tadi di dalam surat itu. Mulai dari buku, pena, sepatu, baju seragam, sama keperluan-keperluan lainnya, terpenuhi semuanya adik-adik. Alangkah gembiranya hati si Ros. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada amang borunya melalui balasan surat kembali. Mengasih tahu bahwa sudah sampai kirimannya. Bersyukur kepada Tuhan, doanya dijawab. Bersyukur kepada Tuhan, karena kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Nah adik-adik, begitulah cerita kakak. Apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, kalau kita mau meminta terlebih-lebih kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Bahkan berkatnya selalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Lebih daripada yang kita minta, Tuhan memberikannya. Ingatkan tadi, belanjanya hanya Rp800.000, sisa Rp700.000. Rp700.000 lagi diberikan kepada orang tua untuk belanja keperluan sehari-hari. Demikianlah cerita dari kakak. Ya adik-adik, itu tadi cerita dari kakak guru sekolah minggu tentang si Ros. Ya, dia tidak berputus asa untuk tetap bisa sekolah. Tuhan kirimkan pertolongan melalui siapa tadi? Amang borunya, ya. Amang borunya menjadi saluran pertolongan Tuhan. Si Ros tidak putus asa. Dia tetap dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menolong dia untuk mencapai cita-citanya, melanjutkan sekolahnya, tamat dari SD ke SMP. Tuhan kirimkan pertolongan. Oleh karena itu, seperti yang firman Tuhan katakan, pada hari ini sangat jelas sekali si Ros melakukan itu dalam kehidupannya. Dia meminta, dia mencari, dia mengetuk, dan dia menemukan, mendapatkan apa yang dia harapkan. Adik-adik semua harus bisa seperti si Ros yang tetap mau dengan penuh percaya, dengan penuh semangat iman. Jangan berputus asa. Apapun kesusahan yang kita hadapi hari ini, tetaplah memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melakukan yang terbaik, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu, senantiasalah berserah kepada Tuhan melalui doa-doamu,
melalui ibadahmu. Mintalah kepada Tuhan dalam doamu, tetap cari Tuhan senantiasa, biar Tuhan memberikan dan melakukan yang terbaik untukmu, sehingga engkau pun akan dapat bertemu kepada apa yang Tuhan berikan, seperti Tuhan memberikan kepada si Ros tadi. Kita sudah sama-sama mendengarkan cerita. Oleh karena itu, cerita itu jangan berlalu begitu saja. Ada satu hal yang harus kita tiru melalui cerita tersebut. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap berpengharapan, yang memiliki keyakinan yang teguh, yang mau senantiasa berdoa dalam kehidupanmu setiap harinya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, karena Tuhan sudah mengajarkan kami melalui firman-Mu pada minggu pagi ini di sekolah minggu kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa mau berdoa, memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau akan menolong kami, memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga dengan keadaan kami, dengan kondisi kami saat ini. Biarlah Tuhan juga mengajarkan kami menjadi anak-anak yang baik, yang mau menuruti nasihat orang tua kami, yang tetap mau menjaga kebersihan kami, juga menjaga kesehatan kami. Karena itulah yang bisa kami perbuat, menjaga diri kami dari virus corona yang terjadi saat ini. Biarlah Bapa, kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Ya, kalau adik-adik di rumah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang apa ya tadi ya? Tentang apa? Apa? Berdoa, Kak. Apa yang kamu minta Tuhan akan beri sesuai yang kamu perlukan. Iya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mengenai bagaimana kita harus bersabar, bagaimana kita harus berusaha, dan bagaimana kita harus berdoa. Berpengharapan, Kak. Oh iya, berpengharapan Iya. juga. Wah, banyak sekali ya yang firman Tuhan ajarkan hari Bagus, ini. Kak. Iya. Adik-adik jangan kemana-mana, masih tetap di sini ya. Masih tetap sekolah minggu ya. Oke, Kak Diti. Iya. Sebentar lagi kita mau menutup kebaktian kita. Kita mau bernyanyi, tapi setelah lagu selesai, nanti kebaktian kita akan ditutup dalam doa oleh Inang Pendeta. Adik-adik sudah siap? Kita memuji Tuhan sekali lagi. Adik-adik semua bangkit berdiri. Harus lebih semangat lagi. Ayo lebih semangat. Mana anak mudanya Tuhan Yesus? Yeay. Ya, kita mau nyanyi dari buku ND nomor 550 judulnya Tangaku Nametme. Tangaku Nametme. Ayo semangat yuk. Kakak-kakak sekolah minggu lebih semangat. Tangaku Nametme pulehon ma tude batang dai tangi nalojai sayurupa kunamai tangaki diomai tangaki diomai. Kita nyanyi ayat 2 nang patuna. Nang patuna me tulehon ma tude batang
Adik-adik sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy.